Oke, jadi di video ini kita akan yang pertama kita akan menjelaskan strategi yang paling mudah untuk dipelajari trader pemula, dan yang kedua kita akan coba trading menggunakan money management yang bernama parlay. Ya, kita akan menggunakan money management yang bernama parlay di sini. Jadi dari dua hal ini teman-teman bisa lihat seberapa baikkah analisa dari strategi SMA ini. Strategi ini gitu. Jadi strategi ini karena tadi barusan ada keceplosan, kebocoran. Strategi ini yang bisa dipelajari paling mudah untuk para trader pemula adalah strategi yang bernama SMA atau Simple Moving Average ya teman-teman ya. Nah, jadi di video ini nanti kita bahas SMA itu bagaimana analisanya. Setelah itu nanti kalau misalnya mau dikombinasikan SMA-nya seperti dikombinasikan dengan indikator lain, indikator apa saja yang enak. Nah, itu kita bahas di video ini sekalian teman-teman. Mungkin di video ini dan video selanjutnya teman-teman ya, karena mungkin akan terlalu panjang kalau misalnya kita menjelaskan dari strategi SMA sekaligus kita trading secara parlay. Nanti terus juga jelasin tentang seluruh gabungan SMA enaknya digabung dengan apa, itu akan terasa panjang ya. Mendingan di video ini saya akan jelaskan tentang yang indikator SMA, dan kita akan lihat persentase kemenangannya atau persentase indikator SMA ini. Kalau dengan parlay kita bisa quote parlay berapa kali gitu teman-teman ya. Nah, nanti kita akan open posisi kecil. Kita nggak usah langsung gede-gede, kita akan posisi kecil. Kita lihat kita bisa mendapatkan berapa dengan indikator SMA. Oke. Nah, kita langsung aja. Pertama kita set dulu, kita akan open posisi berapa ya? Oke, 100.000 deh. 100.000. Oh, ini kenapa ada nolnya? 100.000. Oke. 100.000. Selanjutnya kita open untuk indikatornya. Indikatornya kita di sini kita bahas dulu moving average. Kita pakai moving average 14, kita pakai yang warna kuning. Kita pakein moving average lagi. Kita pakai 60. Di sini kita kasih warna ungu. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi moving average, kita pakai 5. Oke. Untuk penjelasan angka-angka ini teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang indikator trading menggunakan indikator atau analisa simple moving average ya teman-teman ya. Nah, di sini kita trading, kita open posisi 100.000, nanti kita parlaykan. Kita lihat dulu marketnya 79% semua. Oke, kita kalikan di sini 1,79. Nah, oke. Kita buka market lainnya. Oke. Kita coba cari lagi market lainnya. Iya, boleh. Oke. Ya, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh dia. Oke, di sini saya akan open posisi buy ya teman-teman ya. Nah, saya di sini akan open posisi buy. Kita lihat teman-teman. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kita selalu open posisi ketika buy, kita open posisi di titik paling bawah, dan ketika sell kita open posisi di titik paling atas. Kita usahakan itu. Nah, di sini saya open posisi buy karena di sini seperti analisa standar dari simple moving average atau SMA, yaitu kondisi garis yang bersilangan ya teman-teman ya. Garis SMA yang lebih kecil bersilangan sama garis SMA yang lebih besar. Nah, ini garis ini bersilangan nih. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat aja dulu kita profit apa enggak. Tuh, kita profit kan teman-teman walaupun tipis.
Dia soalnya lagi posisinya lagi menyilang teman-teman. Jadi pasti kalau misalnya kita ambil titik yang paling bawah, nah, kita bisa profit teman-teman. Karena di situ akan ragu-ragu, harusnya hijau tapi di sini sudah ada candle merah, sudah ada seller yang melawan. Dia pasti ragu-ragu di sini nih. Gitu. Oke, profit yang pertama kita bisa parlaykan menjadi 179.000. Sekarang kita open posisinya. Di sini bisa kita open juga, kita kalikan 1,79. Di sini sama. Oke, selanjutnya kita open market juga, kita cari lainnya biar cepat kita momennya. Oke. Mau ikut turnamen di Yaku Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Kita cari market, dan mungkin di video ini agak kita skip sedikit teman-teman ya, kalau misalnya terlalu lama untuk menunggu market ya teman-teman. Oke. Oh, terlalu lama kita. Tadi sudah bisa open posisi ketika sedang menyentuh bawah ini. Gak apa, kita tunggu lagi. Ya teman-teman, terlambat. Seharusnya tadi kita open posisi di bawah. Tapi kita akan profit sepertinya teman-teman, harusnya, karena dia harusnya akan kembali mensejajarkan ini, dan dia harusnya naik nih, udah mulai naik nih. Ya, kita tunggu aja teman-teman. 20, 19, masih 19 detik lagi. Dia mau naik tapi nggak kuat. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tembus ya teman-teman ya, kita lihat ya. Di sini kita akan profit teman-teman. Nah, tadi saya open posisi buy karena di sini posisinya lagi naik nih. Posisi masih naik, dan tadi garis merahnya menekuk turun. Dia sangat menekuk turun. Ketika garis merah menekuk turun, lalu candle yang terbentuk ada di atasnya, di atas garis merah yang menekuk ini tadi terbentuk di sini nih, terbentuknya nih. Tadi kalau misal pas lagi candle, terbentuk di sini, ya ini terbentuknya. Berarti kan di atas garis merah, garis SMA 5. Lalu ketika candle berjalan, pas lagi di titik nolnya nih, titik dia nol, sebelum dia bergerak menjadi hijau atau merah, titik nolnya, dia menekuk ya ke bawah ya teman-teman ya. Dia mulai menekuk ke bawah. Nah, kalau misalnya kondisi seperti itu, sangat besar kemungkinannya dia akan naik teman-teman. Dia akan mensejajarkan lagi candlenya, mensejajarkan lagi garis si SMA-nya ini teman-teman. Nah, tadi kan nekuk banget nih, dia akan mensejajarkan kembali. Kalau tadi ya itu terjadi kalau misalnya terbentuknya adalah terbentuk candlenya di atas garis SMA 5 ya. Nah, seperti itu dia akan bisa naik. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya tadi di bawah seperti itu teman-teman. Nah, kita kan lihat nih, di sini lagi naik tadi dia nih. Misalnya dia turun ya, itu akan berbeda hasil. Tapi di sini SMA 14-nya lagi naik, lagi menanjak ya bahasanya. Dia terbentuk di sini di atas SMA 5, tapi SMA 5-nya malah menekuk ke bawah. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman di rewind aja lah nanti kalau misalnya nonton di videonya ya, teman-teman rewind aja lihat terbentuknya. Nah, itu tips teman-teman. Itu kalau buat saya itu adalah momen teman-teman. Nah, oke, kita kalikan lagi 1,79 ya teman-teman ya, karena di situ 79%. Oke. Oh, dia terjadi gap.
keraguan-raguan seperti di situ teman-teman. Nah ini, tapi di sini tadi ini kalau misal tadi bentuknya ke atas gini, teman-teman bisa sell tuh tadi. Kalau begini masih meragukan ya teman-teman ya. Jadi kita sabar tunggu momennya. Oke, di sini saya buy teman-teman. Kita cek apakah dia mantul atau enggak teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat ya. Di sini sebenarnya sangat meragukan untuk open posisi, tapi saya coba yakinkan diri saya untuk open posisi di sini. Oke, di sini saya coba tadi analisa dari segi saya zoom out juga teman-teman. Oh ternyata dia menembus ya teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita kemungkinan besar loss di sini teman-teman, dan mungkin loss memang. Karena di sini juga menyilang, tapi saya melihat di sini ada support, ternyata dia menembus. It's okay, nggak apa-apa. Berarti tadi kita sampai ke level berapa tuh untuk parlay? Nggak apa-apa teman-teman, kita kembalikan lagi 100.000. Nah kita tarik 100.000 lagi. Sudah menembus teman-teman, sudah menembus. Dia akan mencari support baru lagi. Kita kembalikan lagi. Ini berapa kali tadi? 1. Wow, sudah sampai level ke 2 ya teman-teman ya. Kali 1, kali 2. Kali parlay pertama, kali parlay kedua. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kita sudah, kalau misalnya kita hitung skor, ya teman-teman ya. Kita minus ya, kalau misalnya kita hitung nominal kita minus 100.000. Tapi kalau misalnya kita hitung skor, berarti nilainya sudah 100.000 profit, 179 profit, 300 ini loss ya. Nah, berarti 21. Ini nggak apa-apa teman-teman. Kita tunggu aja momennya teman-teman, jangan buru-buru, sabar, tenang. Sini, kita bisa buy di sini teman-teman. Apakah profit teman-teman? Seharusnya profit. Harusnya sih dia masih mencoba menyeimbangkan lagi ya teman-teman ya. Atau dia sudah menjadi downtrend, kita juga nggak tahu nih. Tapi baru turun ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat profit ya teman-teman ya. Nah ini profit nih. Ini profit. Dia masih mencoba bertahan di sini. Karena pertama ada gap di sini. Nah juga dia menyeimbangkan dulu garis-garis si SMA-nya. Ini terlalu jauh. Kalau misalnya lagi dia terjadi merah lagi, dia akan terlalu jauh, gitu teman-teman. Oke, kita profit lagi. Oke, kita kalikan. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, di sini saya mau melakukan open posisi buy teman-teman ya. Nah, saya di sini open posisi buy karena analisa saya di sini saya melihat di sini harusnya dia akan berubah menjadi sideways ya teman-teman ya setelah uptrend yang berkepanjangan. Tapi kita lihat ini adalah titik supportnya teman-teman ya. Ya titik resistance yang support tadinya resistance menjadi support juga teman-teman. Nah sekarang jadi supportnya dia, makanya tuh lihat profit ya teman-teman ya. Oh lihat, padahal di sini kondisinya sedang menurun semua, tapi saya lihat history market dia sedang, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini posisinya aja deh kita lihat nih. Nah kita lihat posisi sini, ini sedang uptrend dan kondisinya ketika setelah uptrend pasti akan ada posisi sideways ya teman-teman ya. Sideways tuh jadi posisi sideways dulu, jadi nggak mungkin ada uptrend langsung downtrend tuh nggak mungkin. Jadi akan sideways
Nah inilah momen kayaknya sedang dimulainya posisi sideways itu teman-teman. Nah ini kan sudah kelihatan nih. Set. Dia nggak mungkin langsung drop ke bawah. Dia akan mencari dulu untuk menyeimbangkan, bahasanya bernafas lah, entah setelahnya akan naik lagi atau dia akan turun. Nah tapi di sini ada sideways dulu pasti gitu teman-teman. Oke. Di sini kita profit lagi teman-teman. Oke, di sini level 3 ya, level 3 parlay teman-teman. Nah, saya pun biasanya kalau melakukan money management menggunakan parlay, saya akan berhenti setelah profit di level 3 ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Ya teman-teman ya, kita akan open posisi buy di sini teman-teman. Ini kita akan open posisi buy lagi. Kita terlalu tinggi seperti teman-teman. Tadi dia loncat banget sepertinya. Terlalu tinggi. Kita tunggu dulu aja teman-teman. Seharusnya dia akan profit, tapi kita nggak tahu. Namanya market kan selalu dinamis ya. Nah, dia akan terus, dia masih ragu lagi teman-teman. Ini market yang sama seperti siapan posisi di sebelumnya teman-teman. Kita lihat. Tadi saya pikirkan bahwa di sini adalah si masa sideways ternyata belum. Zona pantul masih agak di bawah. Kita lihat. Nah, tuh ternyata loss teman-teman. Oh, balik modal teman-teman, balik modal. Titiknya pas banget di sini teman-teman. Dia terpantul-pantul zona ragu ya teman-teman ya. Gak, kita masih open lagi ya teman-teman ya. Oke, dia masih terus ke bawah. Oh di sini ada yang ininya seperti buat. Oke, saya open posisi buy di sini. Masuk nggak tuh? Oh nggak masuk. Masuk. Oh, nggak masuk. Tunggu aja teman-teman, kita tunggu. Sabar, tenang, tetap tenang. Oke teman-teman, di sini saya lakukan open posisi buy ya teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman. Seperti kita kurang bawah tadi buy-nya teman-teman. It's okay, kalau loss juga nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Kalau profit oke, kalau loss oke. Pokoknya di sini saya tadi open posisi buy karena SMA 5 nya terlalu nukik teman-teman. Dia sulit sekali kalau misalnya langsung ke bawah gitu. Itu analisa saya teman-teman. Dan dia candlenya terbentuk di atas SMA 60 ya teman-teman. Apa ini dapatnya? Balmot lagi kah? Balik modal lagi teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Belum boleh berhenti saya berarti. Tadi kalau misalnya kita lebih bawah kita profit teman-teman. Jadi soalnya terbentuknya di atas SMA 60, terus SMA 5-nya nekuk banget. Pasti dia akan ada buntut atau keraguan-raguan di situ teman-teman. Nah, tadi harus kita open posisi, tapi tadi saya karena ngobrol saya nggak sempat analisa untuk candle ininya. Jadi untuk tipe trader itu juga banyak teman-teman. Ada yang lagi candle berjalan dia menganalisa, ataupun ada yang lagi ngeliat gini dia analisa gitu teman-teman. Nah kalau saya biasa tipikal yang candle berjalan saya analisa gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya buy teman-teman.
Saya buy. Saya akan buy. Dia posisi sudah mulai sideways, tapi dia seperti akan candle kecil ataupun candle merah lagi. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kalaupun kita loss nggak apa-apa. Ternyata ada gap di situ. Kita nggak gitu paham, nggak gitu ngelihat, nggak gitu ada gap di situ. Ya, oke. Saya sebel kalau misalnya saya analisa tapi analisa itu nggak jeli, itu sebel sebenarnya teman-teman. Dan ini kalau profit juga saya ngerasa sebel juga sebenarnya teman-teman. Nah, kita lihat aja nih dia profit apa enggak. Sepertinya sih akan sulit sih untuk profit. Karena di sini gap, di sini saya untuk analisa gap itu agak sulit teman-teman, jujur. Nah, ternyata profit. Jujur di sini mungkin ada faktor luck juga di sini teman-teman. Tadi saya analisa saya nggak ngelihat di sini karena saya dari jauh, saya nggak ngelihat ada gap, saya cuma ngelihat garis SMA-nya doang. Di ternyata agak nekuk ke bawah. Harusnya dia akan melawan nih ke atas nih, karena posisi di sini sudah masa sideways gitu teman-teman. Sudah masa mendatar nih ya. Nah, ini udah mulai sejajar gini teman-teman. Dia mulai mantul gitu teman-teman. Nah, saya tadi di sini kalau misalnya ada gap gini nih, ada gap. Ini kan close posisi di bawah dia nih. Ini close posisi di bawah, habis itu open posisi di sini. Ini ada gap. Nah, gap ini tuh merusak pergerakan biasanya teman-teman. Tadi saya bener-bener kayak, wah ada gap. Gimana nih ada gap? Tadi pas lagi ngeliat itu bener-bener kayak sampai kayak ya udahlah profit ya syukur, enggak ya udah karena pure analisanya tadi agak salah. Saya cuma melihat SMA-nya. Ternyata tetap SMA itu tidak membohongi ya teman-teman ya. Di sini SMA nggak membohongi. SMA menekuk tadi saya bilang analisa SMA menekuk ke bawah, walaupun itu ada gap, tetap dia akan nutupin dulu ke SMA-nya. Baru dia nutupin gapnya gitu teman-teman. Well, oke. Mungkin untuk video ini sekian dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tadi saya tetap parlay saya lakukan dari 100.000 ke 179.000 lalu ke 320.000 lalu terjadilah loss ketika open posisi di 320.000 sekian. Lalu saya ulang lagi dan sekarang sampai parlay level 3 profit semuanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh menilai analisa SMA ini, apa yang saya bilang tadi, ini adalah analisa yang simple ya teman-teman ya. Analisa simple untuk trader pemula pun sebenarnya bisa. Nanti tinggal memanfaatkan momen-momen dan melatih terus di akun demo teman-teman ya. Jadi pokoknya ini indikator yang kalau saya pun awalnya saya belajar sebelum saya pahami tentang pola candle, tentang SNR, saya mempelajari SMA dulu. Jujur deh, awalnya saya diajarin sama teman saya itu diskusi, awalnya dikasih tahu tentang SMA ini. Karena pun untuk SMA ini mulai dari trader pemula sampai trader yang sudah mungkin sudah pengalaman, masih juga ada yang memakai SMA atau moving average lah mungkin secara generalnya ya, gitu teman-teman. Oke. Mungkin untuk video ini sekian dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi tentang SMA, tentang simple moving average, tapi kita coba gabungkan dengan indikator-indikator lain, atau indikator apa aja sih yang cocok dengan si moving average ini gitu loh, si simple moving average enaknya pakai indikator apa gitu loh ya. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup saya mau mengingatkan sekali lagi, gunakan uang bebas saat ingin trading. Nah, itu hukumnya wajib pokoknya teman-teman, itu hukumnya wajib. Jadi biar kita nggak stres, biar kita kalau misalnya loss ya sudah kita ikhlaskan. Nah, kalau misalnya kita pakai uang pribadi bahkan sampai uang pinjaman pun, ya itu akan stres pasti teman-teman trading, psikologi terganggu dan jatuhnya akan ujungnya menjadi judi ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sekian, salam.